Tak ada yang memperdebatkan kehalalan rajungan karena rajungan merupakan hewan yang habitat alaminya hanya di laut. Dibiarkan beberapa menit saja di darat akan membuat rajungan mati. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96 menyebutkan, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Sebuah hadis juga menyatakan, air laut itu suci dan bangkainya adalah halal. Lalu bagaimana dengan kepiting yang konon dianggap hidup di dua alam? Tak ada yang memperdebatkan kehalalan rajungan karena rajungan merupakan hewan yang habitat alaminya hanya di laut. Dibiarkan beberapa menit saja di darat akan membuat rajungan mati. Lain halnya dengan kepiting yang masih bisa bergerak aktif walau sudah berjam-jam di darat, sehingga diperlukan pengikatan pada saat dijual di pasaran. Pada umumnya kalau dijual di pasar itu dalam keadaan hidup. Makanya biasanya kalau kita jalan-jalan di pasar ya, pasar tradisional, pasar modern, kepiting itu biasanya suka diikat. Si capitnya terutama tangan-tangannya capitnya itu diikat. Takutnya konsumen kalau dilepas itu bisa dicapit begitu. Tapi kalau rajungan, lantas, apakah memang kepiting merupakan binatang yang hidup di dua alam? Apakah hal ini yang menyebabkan kepiting dianggap haram untuk dikonsumsi? Berbicara mengenai habitat kepiting, ternyata kepiting jantan dan kepiting telur tak hanya bisa didapatkan langsung dari laut, namun juga bisa melalui proses pembesaran di tambak. Dengan kisaran waktu sekitar 15 hingga 20 hari, maka nilai ekonomis kepiting menjadi jauh lebih tinggi. Tambak ini kan untuk ini ya, dalam arti citra kita, dalam usaha kita orang sini, khususnya ya di perkampungan lah gitu. Jadi setiap kita orang sini, peminggir atau pantai gitu, kita menernak kepiting. Nah, kita beli ini yang masih muda gitu, yang masih muda. Yang perempuan itu yang perempuan itu suruh bertelur, dan yang laki-lakinya suruh jadi tua gitu. Awalnya kan lembek yang masih muda itu. Terlepas sejenak dari segala kontroversi tentang habitat kepiting, ternyata minat masyarakat terhadap kepiting dan rajungan sama besarnya. Hal ini dikarenakan kepiting dan rajungan merupakan sumber makanan yang kaya akan nilai gizi dan dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi pula. Akan tetapi, sebenarnya kepiting memiliki beberapa keunggulan dibandingkan rajungan. Kepiting yang memiliki tubuh lebih gemuk dan lebih besar tentu saja memiliki daging yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan rajungan. Keunggulan lainnya adalah karena lebih tahan lama di darat, kepiting dapat disajikan dan dimasak dalam keadaan yang masih segar. Lain halnya dengan rajungan yang mudah mati. Sebagai bahan makanan, tak diragukan lagi, kepiting merupakan makanan yang cukup bergengsi dan tinggi minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Lihatlah saja kepiting ini. Ini adalah kepiting jantan dan kepiting telur. Di berbagai restoran seafood di Jakarta saja, kepiting jantan dan kepiting telur merupakan menu yang cukup digemari. Untuk masakan kepiting, memang kita spesial kepiting ya. Kepiting masak saus jimbaran. Dan memang paling favorit menu kita adalah kepiting. Sebenarnya untuk seafood yang memang sudah umum ya, kepiting banyak dijual karena memang kepiting kita jualnya hidup fresh ya. Jadi kalau memang kepitingnya mati itu tidak bisa dijual karena memang dari rasa dan orang tidak suka yang kepiting mati. Ternyata daging kepiting tak hanya lezat disantap, tapi juga menyehatkan. Daging kepiting mengandung nutrisi penting bagi kehidupan dan kesehatan. Meskipun mengandung kolesterol yang cukup tinggi, namun daging kepiting diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi virus dan bakteri.